Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Lutfi Nur Ihsan dari kelas C PIAUD UIN Raden Intan Lampung. Ingin menceritakan tentang cerita bergambar, judulnya Punya Niat Baik, yaitu kali ini untuk mata kuliah metode pengembangan nilai moral dan spiritual, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Nah, ini adalah contoh buku cerita bergambar untuk anak usia dini, yaitu tentang punya niatan baik, judulnya. Dalamnya itu ada tokoh-tokohnya, yaitu ada Iya, ada Reva, ada Siska, ada Bumaya, Butias, dan Budarmi. Di sini menolong saudara adalah kewajiban setiap muslim. Bahkan kita dianjurkan untuk menolong kepada orang lain yang mungkin tidak kita kenal atau berbeda agama dengan kita. Tapi sebelum kita menolong orang lain, kita harus berhati-hati ya kawan. Jangan sampai seperti 3 orang teman kita yang akan kita ceritakan ini. Bagaimana dengan ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Nah, pada minggu pagi di sebuah pondok pesantren ada 3 santri yang ingin ke pasar. Kalian mau beli apa? Ucap si Reva. Aku mungkin nggak tahu, yang penting aku bisa keluar dari asrama. Nah, betul, yang penting kita bisa keluar ya. Mereka bertiga meninggalkan asrama. Kehidupan di pondok pesantren membuat mereka rindu dengan suasana luar yang begitu ramai. Tak hanya mereka, semua teman-teman yang ada di asrama pun pergi ke pasar untuk membeli jajanan dan keperluan lainnya. Perjalanan menuju pasar dari asrama, mereka bertiga itu bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sudah agak tua. Assalamualaikum, Dek, ibu mau tanya, ibu mau naik angkot dari mana ya? Ucap si Budarmi. Oh, itu Bu, cari apa? Ibu mau cari angkot. Ibu bisa ikutin aja jalan ini, nanti ibu bisa menemukan angkot di ujung jalan itu, Bu. Kenapa ibu pergi sendirian? Memang mau pergi kemana? Emang anak-anak ibu kemana? Ibu mau pergi ke pasar, Nak. Anak-anak ibu gak ada yang bisa nganterin, mereka sibuk semuanya. Ibu mau kita antar? Ucap si Iya. Ndak, Nak, terima kasih. Insya Allah ibu bisa menemukan angkot dari jalan yang kalian jelaskan, ucap si Budarmi tadi. Ibu hati-hati ya, Bu, ucap mereka bertiga. Mereka berpisah dengan ibu tua tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju asrama. Saat tiba di depan pintu gerbang, mereka berhenti dan terjadi perundingan sebentar. Kalian yakin biarin ibu itu jalan sendirian? Aku nggak tega sih biarin ibu itu cari angkot sendiri. Gimana kita anterin aja? Setidaknya sampai ibu itu naik angkot biar kita tenang. Boleh juga, lagi pula ibu itu sudah tua dan pasti belum terlalu jauh. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengejar ibu tua tersebut dan berniat mengantarnya.
sampai menemukan angkot sampai tujuan. Nah, ayo cepat kejar ibu itu ibu tua tadi, ucap si Siska dengan iya. Mereka berlari mendekati sang ibu agar tidak tertinggal terlalu jauh. Ibu! Sang ibu pun berhenti. Bu, mari kita antar sampai ibu mendapatkan angkot. Loh, kalian ndak apa-apa nak, ibu takut merepotkan kalian. Justru kita yang khawatir kalau ibu sendirian, takut ibu tersesat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, ucap si Siska. Tak lama kemudian, angkot pun lewat. Siap apa? Kata ibu itu, terima kasih nak. Hati-hati, siap, ucap mereka bertiga serempak. Mereka pun berjalan menuju asrama. Mereka merasa lebih tenang karena telah memastikan bahwa ibu tersebut telah mendapatkan angkot dengan selamat. Belum menginjakkan kaki di tanah asrama, nampak seorang perempuan naik sepeda motor dari kejauhan. Bu Tias, ada apa? Kok nampak kesal? Sepertinya Bu Tias sedang marah, tapi kenapa? Saat Bu Tias berhenti dan mulai mendekat, segera kembali masuk ke asrama, ucap Bu Tias. Dagdikduk, rasa nggak karuan campur aduk, makin abstrak, makin kerasa gitu kan. Apa kita akan dapat masalah? Kata si iya, ini insya Allah. Dengan wajah tertunduk, hati yang deg-degan dan badan meringkuk, mereka masuk ke dalam asrama. Terus ada yang bisik-bisik dari kejauhan teman-temannya, oh ini yang mau kabur, bikin susah aja sih, kok balik lagi mereka. Terus mereka berjalan menuju asrama tersebut. Reva, iya, Siska, kemari. Mereka dipanggil Bu Tias menuju meja makan. Bu Maya ingin berbicara dengan kalian. Tunggu di sini sampai beliau datang, ucap Bu Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap jawaban serentak dari mereka bertiga. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Bu Maya bertanya dengan lembut, namun membuat mereka semakin takut. Kemudian dijawablah dengan mereka. Tidak Bu, kami tidak tahu, ucap si Siska. Selanjutnya, anak-anak yang ibu sayang, kenapa kalian kabur? Kabur itu kan perbuatan yang tidak baik, terutama kalian tinggal di asrama. Kalian tanggung jawab ibu nak. Terus suasana pun menghening, gak ada jawaban dari mereka. Bagaimana kronologinya? Ucap Bu Maya. Kemudian ia mulai menceritakan semua kejadian yang baru terjadi pada mereka, dibantu oleh Reva dan Siska. Setelah cerita panjang telah tersampaikan dan kebenaran telah terungkap, semua merasa lebih tenang dan nampaknya Bu Maya dapat memahaminya. Masya Allah, Ibu bangga dengan kalian, dengan kebaikan, kekompakan, dan yang terutama kejujuran kalian. Namun di sisi lain kalian belum mendapatkan masalah.
kalian telah mendapatkan masalah. Kalian belum mendapat izin dari pihak asrama hingga membuat nama kalian terdaftar sebagai anak-anak yang keluar asrama tanpa izin. Kemudian dalam hati pun si Reva berbicara, bagaimana, bukannya memang lagi jam keluar asrama ya? Ucap si Reva dalam hati. Jadi ibu harap kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jangan buat ibu kecewa dengan kalian. Jangan ibu dengan perbuatan kalian ambil pelajaran aja dari pelajaran dan hikmahnya dari kejadian tersebut. Terus jangan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari ya, mengerti? Insya Allah, ucap serempak mereka bertiga. Terus, wah, aku mau nangis, ucap si Siska. Siska pun sedih. Udah, semua udah terjadi, ucap si Reva. Kemudian si iyahnya dia sedih, tapi dia tidak memunculkan kesedihannya tersebut. Tapi mereka anggap kita buruk, padahal kita nggak seperti yang mereka pikir. Iya, aku tahu, aku mengerti, tapi mereka memang nggak akan bisa ngerti dengan apa yang kita lakukan tersebut. Bener kata Reva, biarkan saja mereka tetap berpikir begitu. Mereka menganggap kita buruk. Toh Bu Maya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kita pun merasa bahagia karena telah menolong orang yang membutuhkan kita. Nah, jadi akhirnya mereka bisa mendapatkan pengalaman dari yang mereka lakukan. Dari kejadian tersebut mereka dapat menjadi anak yang penuh dengan pertimbangan dalam mengambil keputusan, lebih dewasa dalam mengambil sikap, menyikapi masalah, dan bersabar dalam setiap hujatan. Pesan buat teman-teman, jangan pernah kita menganggap remeh setiap masalah, karena hal yang menurut kita sepele dapat menjadi besar bagi orang lain, karena setiap orang itu memiliki beda-beda, memiliki ragam yang pemikiran yang beragam. Dan buat teman-teman, tetap berbuat baik ya, jangan ragu untuk melakukan sesuatu kebaikan asal tidak melarang ketentuan syariat dan perintah Allah. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melanggar syariat kali. Harus ini.